Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam hangat buat anak-anak semuanya ya yang di rumah ya. Hari ini kita akan belajar di muatan IPS di tema 5 subtema 3 sikap kepahlawanan. Kita akan belajar sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Lalu kita juga akan belajar tentang menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dan dalam bentuk peta pikiran ya. Oke, disiapkan buku catatannya agar kita bisa belajar bersama hari ini ya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah kita akan mulai di sikap pahlawanan Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785 dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ayahnya adalah seorang Raja Mataram, yaitu Hamengkubuwono III. Ibunya adalah seorang selir kerajaan yang bernama Raden Ayum Mangkarawati. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro tidak tertarik tinggal di lingkungan kerajaan. Beliau lebih tertarik dengan hal-hal keagamaan dan lebih senang berteman dengan rakyat biasa. Saat penjajah Belanda berkuasa di Jawa, banyak rakyat yang menderita. Pangeran Diponegoro tidak senang dengan sikap Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda. Pada tahun 1825 terjadilah perang antara perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro dan penjajah Belanda yang dikenal dengan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Perang ini pun dimenangkan oleh pangeran beserta pasukannya. Berbagai cara dilakukan Belanda untuk menghentikan perang, seperti berdamai dengan Pangeran Diponegoro, tapi ditolaknya. Pihak Belanda pun tidak putus asa. Mereka lalu mengadakan sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berakhir pada tanggal 23 Maret 1830. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri kepada penjajah Belanda dan menukarkan dirinya dengan sisa tawanan pasukan yang masih hidup. Pangeran Diponegoro bersama istrinya dipindahkan ke benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di sini anak-anak akan mengetahui sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro ya. Dari beberapa pertanyaan berikut. Berasal dari daerah manakah Pangeran Diponegoro tersebut? Ya. Ya, beliau berasal dari Yogyakarta ya. Nah, karena dia lahirnya di Yogyakarta. Kapan terjadinya perang Diponegoro? Ya, pada tahun 1825 ya, anak-anak ya. Lalu bagaimana siasat perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah Belanda? Ya, tadi dijelaskan tuh di paragraf yang ketiga ya. Di situ dikatakan Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Lalu, kapan Pangeran Diponegoro wafat? Di manakah beliau dimakamkan ya? Di paragraf keempat kalimat terakhir ya. Oke, Pangeran Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855. Begitu anak-anak tentang sikap kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta
peta pikiran. Tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia juga memiliki sikap kepahlawanan dalam berjuang melawan penjajah. Salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Berikut perjuangan dan sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dalam melawan penjajah. Nah, di situ ada foto Sultan Iskandar Muda, lalu dua tabel di kanan dan sebelah kiri ya. Di sebelah kiri perjuangan yang dilakukan ada 3 ya. Cukup kita sebutkan 3 perjuangannya. Yang pertama membentuk angkatan perang Aceh untuk melawan penjajah dari bangsa Portugis. Yang kedua, membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyat. Dan terakhir, menjadikan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan untuk memakmurkan rakyat. Lalu, yang kolom sebelah kanan di mana adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda. Yang pertama, rela berkorban demi kepentingan rakyat. 2, tidak mudah menyerah. 3, berani melawan penjajah. 4, disiplin. 5, kerja keras. Dan 6, mencintai tanah air. Nah, di halaman 130 sampai 131 ada peta pikiran yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Nanti di worksheetnya sudah disiapkan. Dan berikut slide-slide cerita tentang Sultan Hasanuddin, Teguh Umar, Cut Nyak Mutia, dan Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Oke, silakan disimak dulu teksnya, lalu anak-anak bisa melengkapi peta pikiran yang ada di worksheetnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.